Tapi sejak hari pertama, atmosfernya sudah aneh. Kru mulai melap satu hal. Rasanya kayak ada yang lagi ngawasin deh, kata krunya. Rana Mistika, dunia kita berbeda. Oke, kali ini gue bakalan membawakan satu cerita horor ya, tentang The Exorcist. Jadi gini ya ceritanya. Pernah gak kalian nonton sebuah film horor, terus ngerasa ada sesuatu yang beda aja gitu? Bukan cuman karena ngerinya ya, tapi kayak ada energi-energi gelap yang nempel gitu. Kayak film itu tuh hidup dan kalian cuma kebetulan nontonin sesuatu yang seharusnya gak kalian buka. Malam ini gue bakal ajak kalian masuk ke salah satu legenda ya, legenda tergelap dalam sejarah Hollywood. Oke, bukan cerita tentang hantunya, tapi tentang lokasi syuting, tentang sebuah produksi film yang bahkan para pemainnya pun masih trauma saat menceritakan. Ini kisah tentang The Exorcist. Film yang dianggap terlalu nyata, bahkan terlalu hidup untuk sebuah film horor ya. Sebelum kita mulai, coba matikan lampu dulu. Lihat sekeliling kalian. Siapa tahu kalian bukan satu-satunya yang lagi nonton di video ini. Kalau kalian siap, tulis di kolom komentar, gue berani. Ayo, kita mulai sekarang. Pada tahun 1972, ada sutradara yang bernama William Friedkin ya, memulai proses syuting filmnya yang bernamakan The Exorcist. Film ini beradaptasi dari novel terkenal karya William Peter Blatty. Dari luar sih semua berjalan normal ya. Tim lengkap, set lengkap, aktor juga solid. Tapi sejak hari pertama, atmosfernya sudah aneh. Kru mulai melap satu hal. Rasanya kayak ada yang lagi ngawasin deh, kata krunya. Beberapa juga bahkan nyindir, itu mah cuma sugesti doang. Tapi sugesti itu tidak pernah membuat sebuah studio film kebakaran besar. Di tengah proses produksi, tiba-tiba sebuah kebakaran besar melahap hampir semua set rumah McNeil, lokasi utama yang harusnya jadi pusat cerita. Dalam hitungan menit, interiornya habis. Kursi, lampu, dinding, bahkan semuanya juga jadi arang. Tapi ada satu hal yang bikin semua orang bikin merinding. Kamar Regan, tempat adegan kerasukan paling ikonik, justru tidak tersentuh sama sekali oleh api tersebut. Furniturnya tetap utuh, kasur pun masih rapi gitu. Wallpapernya bahkan gak gosong sama sekali. Seolah-olah api sengaja menghindari ruangan itu. Para kru mulai panik ya, dan meminta agar set diberkati gitu. Dan Pastor Thomas Birmingham dipanggil ke lokasi syuting tersebut. Awalnya ya dia nganggapnya tuh alah gak perlulah kayak gini mah. Tapi setelah kejadian aneh terus muncul, akhirnya pemberkatan dilakukan juga. Begitu semua setnya dibersihkan dari sisa kebakaran ya, gangguan baru terus bermunculan. Lampu tiba-tiba padam tanpa alasan gitu aja gitu, tiba-tiba padam aja gitu. Kabel listrik meleleh sendiri padahal kan baru diganti. Ring kamera jatuh sendiri,
walaupun udah dikunci secara rapat gitu. Dan yang paling sering diceritakan oleh kru itu, beberapa kali handset itu jatuh sendiri dari dudukannya, menghantam lantai gitu. Keras banget gitu. Padahal gak ada satupun yang nyentuh handset tersebut. Gak ada angin, gak ada juga yang lewat. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin panggilan itu sambung. Gangguan itu bukan hanya merusak barang, tapi juga menyakiti orang, terutama para kru tersebut. Ellen Burstyn, pemeran ibu dari Regan, dia mengalami cedera punggung permanen saat melakukan salah satu adegan. Dia ditarik terlalu keras ya oleh Rig, dan teriakannya tuh yang kalian dengar kayak di film itu teriakan asli. Itu bukan acting, itu benar-benar rasa sakit yang dia rasakan. Terus ada juga aktor lainnya, Linda Blair. Dia juga mengalami cedera tulang belakang akibat alat yang digunakannya tuh mensimulasikan tubuhnya yang terlempar. Sutradara ingin adegan itu terlihat kayak nyata ya, tapi nyatanya juga harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Lalu mulai muncul kabar yang semakin menguatkan rumor kutukan pada film ini. 10 orang yang terlibat dalam produksi semuanya meninggal dunia, termasuk Jack McGowan, aktor pemeran Burke Dennings yang meninggal tak lama setelah menyelesaikan proses syutingnya itu. Selain itu juga ada kru yang kehilangan jari, teknisi yang kehilangan jari kaki, dan berbagai kecelakaan kerja lain yang terasa terlalu sering untuk disebut sebuah kebetulan. Dan sepanjang proses produksi, rasa diawasi tidak pernah hilang. Banyak kru yang mengaku melihat bayangan tuh melewat di ujung mata mereka. Set itu terasa seakan hidup, punya denyut sendiri. Bahkan salah satu kru juga pernah bilang gini, kadang tuh gue ngerasa kayak ada yang berdiri tepat di belakang gue, tapi waktu gue noleh gak ada siapa-siapa. Dan pada akhirnya sutradara film William Friedkin mulai mengakui bahwa dia juga merasa ada sesuatu yang menghuni set film itu. Yang lebih menakutkannya nih, kejadian aneh itu tidak berhenti sampai situ aja. Penonton juga dilaporkan kesurupan saat menonton di bioskop. Ada yang pingsan, bahkan ada laporan serangan jantung. Film ini bukan sekedar film ya, tapi seolah ada yang ikut menempel dalam tiap meter kamar. Jadi itu dia kisah dari film The Exorcist, kisah kelam yang sangat menempel oleh para kru dan sutradaranya juga. Film yang sampai hari ini masih dianggap sebagai film horor paling terkutuk, paling legendaris di dunia. Sekarang gue cuma mau nanya hal ini sih, menurut kalian ya, semua kejadian ini tuh cuma kebetulan atau ada sesuatu yang ikut terlibat juga? Sesuatu yang tidak dipanggil lewat film ini. Tulis di komentar, kutukan atau kebetulan. Kalau kalian punya film lain yang ingin gue bongkar sisi gelapnya, tinggal request aja ya. Dan kalau kalian nonton sampai bagian akhir, gue kasih peringatan kecil. Beberapa orang yang membahas film ini sering mengalami
gangguan kecil setelahnya. Lampu-lampu berkedip sendirinya. Suara benda jatuh dan hawa ruangan tiba-tiba dingin. Kalau itu terjadi, jangan panik. Dan yang paling penting nih ya, jangan pernah menoleh ke belakang. Gue Mupli, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kalau kalian punya cerita menarik lainnya, boleh DM Instagram kami di ranah_mistika. Thank you, bye bye, see you.